masih masih sempat pagi ini untuk berdiskusi mengenai pengadaan barang jasa ya, terutama di sektor baik itu pemerintah maupun juga di profit organisasi. Karena memang kebanyakan pesertanya saat ini itu yang concern ke pengadaan ini memang kebanyakan dari pemerintah, profit organization. Saya sempat juga memberi apa katakan training diskusi di non organization non profit organization, maksud saya non profit organization seperti ASEAN Energi itu pada bulan mungkin akhir bulan lalu ya kalau nggak salah itu. Tetap pada prinsipnya yang kita berikan itu ya tetap pengadaan barang dan jasa seperti seperti yang di profit organization, karena ketika mereka mengadakan barang dan jasa juga, walaupun itu katakan ini memang kebutuhannya untuk katakan ini untuk melayani memenuhi pemberi dana ataupun masyarakat katakan itu, tetap prinsip-prinsip pengadaan itu yang kita katakan ini tekankan di situ. Ya, baik, pagi ini kita bicara tentang melaksanakan pemilihan. Jadi proses pengadaan barang jasa, ingat Bapak Ibu kemarin itu kita sempat dari hari pertama itu kita sempat bicara tentang identifikasi ya. Kemudian kita bikin anggaran, planning ya. Kemudian kita bikin perencanaan, ya enggak? Nah, sekarang saatnya pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan pemilihan sekarang. Nah, nanti setelah pelaksanaan pemilihan nanti akan masuk ke tanda tangan kontrak. Nah, setelah tanda tangan kontrak nanti baru pelaksanaan pekerjaan atau pelaksanaan eksekusi pengadaan barang jasanya. Nah, dari nanti baru berita acara ya, hasil pengadaannya, baru nanti tutup, close ini. Arsip lah. Ini penutupan, kira-kira seperti itu. Nah, kita sekarang berada di pelaksanaan pemilihan di titik ini. Ya. Kemarin kita sudah bicara masalah budgeting, kalau ini sudah yang kemarin yang mungkin Pak Hairul ataupun saya sempat membicarakan masalah konsep 80%, 20% itu. Nah, ya. Atau katakan nih yang kalaupun kita bicara masalah kuadran ya, ini ya di titik-titik sini, oke. Nah, di sini pun bicara kuadran lagi. Nah, sekarang pelaksanaan pemilihan. Nah, pelaksanaan pemilihan ini sebenarnya konsepnya hanya kita katakan mengeksekusi apa yang sudah kita rencanakan di sini. Ya enggak? Ya, tentu kita dalam hal ini tetap akan mengacu kepada kuadran ini, katakan nih. Kritikal ini atau bottleneck. Hanya saja ini konteksnya dalam pelaksanaan pemilihan. Artinya gini, untuk pelaksanaan pemilihan yang kritikal, ini kan kemungkinan kita akan pakai katakan ini 2 stage, 2 tahap lah mungkin. 1 tahap pertama, kemudian naik ke 2 tahap. Kenapa? Biasanya selain nilainya besar, di sini perlu penyamaan teknis biasanya. Ya. Demikian juga di sini, kemungkinan juga kita bisa aplikasikan bisa 1 tahap juga bisa, 2 tahap juga bisa, tergantung dari seberapa kompleksnya.
Sedangkan yang di rutin ini kemungkinan kita hanya satu kali aja, satu satu tahap aja di sini biasanya. Kenapa? Karena barangnya mungkin nilainya kecil, dia juga tidak terlalu kritis, risikonya juga tidak terlalu tinggi, tidak terlalu kritikal, kompleksitasnya juga nggak terlalu tinggi di sini, di rutin ini. Kemungkinan kita mengadakannya satu tahap aja pelaksanaan pemilihannya. Dan kalau yang di bottleneck juga kemungkinan kita hanya satu tahap juga bisa. Ataupun kalau dia satu tahap bisa 2 sampul nanti. Katakan nih, 2 sampul. Nah, jadi dari pelaksanaan pemilihan itu tetap kita mengacu ke katakan nih ke pemikiran bahwa barang itu sebenarnya di titik mana. Ya, maka dari itu nanti salah satu pembahasan kita ya nanti kita harus tahu jenis barangnya seperti apa waktu melaksanakan pemilihan itu. Ya. Ini sebagai pengantar aja. Jadi ini gambarannya bahwa melaksanakan pemilihan itu memerlukan pemahaman terhadap jenis barang. Ya. Nah, lalu pemahaman yang kedua yang harus dipahami juga ketika memilih pemilihan ini adalah bagaimana kita menjelaskannya sekarang. Ya enggak? Penjelasan kepada peserta pemilihannya atau peserta tendernya atau katakan nih penyedia, calon penyedianya katakannya enggak. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan katakan nih dalam kasus-kasus pengadaan barang yang kritis, yang kritikal itu dokumennya banyak dan tebal kan katakan nih. Dokumennya banyak. Itu tidak mungkin cukup waktu kalau katakan nih kita tidak adakan penjelasan. Artinya peserta katakan nih untuk membaca dokumen katakan nih lah katakan 100 lembar aja katakan nih itu kan dia perlu waktu untuk memahami katakan nih susunan dokumennya, belum lagi isinya, belum lagi detail artikelnya, belum lagi implikasi terhadap artikelnya katakan nih. Nah, itu kan perlu waktu bagi mereka katakan nih. Kalau tanpa penjelasan, nah maka dari itu baiknya memang untuk yang barang-barang yang kritikal itu memang harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Misalkan ada berapa bagian dokumen di situ misalkan. Misalkan ada berapa bagian dokumen di situ. Ya. Ya. Jadi itulah pentingnya kenapa kita melakukan briefing nantinya. Penjelasan kepada penyedia karena untuk terutama tender-tender yang kritis, yang kritikal itu memang selain dokumennya kompleks, ya enggak. Ada implikasi baik itu komersial nantinya, ada implikasi hukum katakannya. Ya, belum lagi implikasi terhadap teknis di lapangan nanti. Belum lagi katakan nih ada faktor keselamatan HSE di situ katakan nih. Nah, jadi perlu diadakan penjelasan. Jadi konsepnya sudah paham ya Bapak Ibu. Jadi pertama bahwa kita harus tahu dulu jenis barangnya, kemudian nanti perlu diberikan penjelasan, ya enggak. Nah, yang ketiga, hasil dari pemilihan ini, tentu kita nanti kan dapat penawaran nih. Kita dapat penawaran yang dievaluasi secara teknis dan juga komersial. Ya enggak. Jadi pelaksanaan pemilihan itu selain katakan kita memberikan informasi, memberikan penjelasan, memberikan batas waktu pemasukan penawaran, nanti penawaran ini yang akan kita lakukan evaluasi baik secara teknis maupun komersial. Ya. Nah, di titik ini inilah perlunya pemahaman atau integritas kita sebagai pengelola pengadaan bahwa memperlakukan penyedia itu sebaiknya setara dan ada unsur keadilan lah di situ, fairness kalau orang bilang. Ya enggak. Belum lagi prinsip katakan ini juga jujurnya di situ ya jelas. Nah,
ketika kita melakukan evaluasi baik teknis maupun komersial. Ya, jadi itu yang katakan ini kita harus pikirkan di awal itu waktu kita akan melakukan pemilihan penyedia. Ya, jadi pelaksanaan pemilihan itu. Nah, karena konteksnya mengacu kepada 3 ini, maka pelaksanaan pemilihan ini topik besarnya di unit kompetensi itu, di unit kompetensi yang ada di LKPP maupun di katakan di BNSP itu, yaitu pertama bagaimana memberikan penjelasan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di UK 13 itu, dia yang pertama itu topiknya memberikan penjelasan. Ya, memberikan penjelasan kepada siapa? Kepada penyedia. Yang kedua, topiknya bagaimana melakukan evaluasi. Lalu yang ketiga, jika ada sanggahan terhadap katakan hasil hasil pemilihan itu, sebelum katakan ini dilakukan tanda tangan kontrak atau award. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami dari pelaksanaan pemilihan sebagai konsep dasarnya. Nah, lalu kita bicara sekarang ada 3 topik yang seperti yang saya sampaikan di pendahuluan tadi, yaitu bagaimana kita menyampaikan penjelasan dokumen, yang kedua mengevaluasi, lalu yang ketiga kan mengelola sanggahannya seandainya terjadi sanggahan. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, memang kita memang perlu mengetahui kebutuhannya tadi, ya enggak, kebutuhan barang dan jasa tadi yang di 4 kuadran itu tadi. Dan yang kedua, kita harus tahu juga siapa sebenarnya penyedianya, marketnya. Ya, mengidentifikasi penyedianya. Ya enggak. Jangan-jangan penyedia yang katakan ini ada dalam database kita, katakan ini sudah tidak update lagi, katakan ini. Nah, ini maka kita perlu melihat sistem pengelolaan penyedia kita atau vendor management system kita. Ya, vendor manajemen sistem kita. Ya enggak. Yang kemarin sempat kita bahas, ya enggak. Kita sempat bahas kemarin mungkin sikap kalau di pemerintahan atau CIPD kalau di katakan ini di industri minyak. Pada prinsipnya ini semua adalah database saja, database. Ya. Kemudian mempertimbangkan 3 aspek ini, artinya barang tadi, ya enggak, barang tadi, kemudian adanya penyedia, kemudian database kita, maka kita bisa meramu sebenarnya, kita sudah bisa meramu katakan ini siapa saja yang akan menjadi penyedia mampunya, enggak. Kemudian atau bidder list ya. Nah, kemudian perhatikan juga bahwa jenis pengadaan barang, jasa, konsultasi ini sebenarnya terkait dengan yang ini juga ya. Hanya saja dalam konteks ini kita melihat tipikal dari pengadaannya. Bisa saja pengadaan barang saja yang kritikal, atau pengadaan jasa konsultasi saja yang kritikal, bisa kan, atau dia katakan nih jasa lainnya tapi dia kritis terhadap katakan operasional organisasi kita misalnya. Atau gabungan barang jasa juga bisa misalnya. Nah, ini lihat harus dipikirkan juga keberadaannya barang jasa dan jenis ini tadi. Nah, dari sini kita bisa mengambil katakan suatu strategi lah, katakannya enggak, strategi. Strategi apa? Strategi pengadaan. Ya enggak. Mau katakan nih competitive bidding kah atau kompetisi, ya enggak? Sistem kompetisi atau competitive bidding orang sebut, atau dia mau ke
penyedia tunggal, single source. Ini penyedia tunggal ya. Atau sole source ya. Sole source atau penyedia satu-satunya ya. Penyedia the only lah ini kalau yang ini bedanya itu antara sole penyedia ya. Kalau ini kita sebut penyedia jamak lah katakan ini. Nah, kemarin sempat kita bahas juga masalah ini sudah berarti. Nah, kemudian yang kedua apa katakan nih metode katakan nih tendernya satu tahap kah atau dua tahap? Ya, kalau dia satu tahap berapa sampul? Satu sampul kah atau dua sampul? Satu sampul, dua sampul. Ini harus diingat. Ini metode pengadaannya. Yang ketiga yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mengevaluasinya nanti. Nah ini yang mengevaluasi katakan nih peserta tadi ya peserta. Ini harus dipikirkan. Jadi strategi pengadaan itu mencakup katakan nih bagaimana sistem itunya, bagaimana kita mau melakukan tendernya kompetitif kah atau single source atau sole source. Yang kedua ataukah kita akan melakukan satu tahap dua tahap. Yang ketiga, bagaimana kita mengevaluasi mereka ini yang harus dipikirkan. Nah, yang keempat ya, ini juga tidak kalah pentingnya adalah berapa jumlah yang akan kita tunjuk pemenangnya. Jumlah nomor 4 ya saya kasih aja jumlah kontrak yang akan kita tanda tanganin, jumlah pemenangnya nanti. Kenapa? Karena ini bisa saja jumlah pemenangnya 1 atau 2 atau 3 tergantung dari kebutuhan organisasi kita. Ya. Dalam case-case mungkin di tender yang kecil, mungkin kita hanya butuh 1 pemenang. Tapi dalam skala-skala tender yang besar dan tidak ada katakan penyedia yang mampu untuk melakukan satu pekerjaan semua itu secara sendiri katakan, maka kita harus menunjuk katakan 2 atau 3 pemenang di situ nanti. Ya. Nah, kemudian dokumen pemilihan penyedianya ya kembali ke strategi tadi. Ya enggak? Kaitannya. Jadi setelah kita tahu metode pengadaannya, strategi pengadaan kita tahu, kemudian kita harus paham pemilihan penyedia dokumennya mau seperti apa. Ya tentu dokumen ini akan mengikuti strategi tadi. Ya, mengikuti strategi tadi, dokumen yang kita susun ini tadi itu akan mengikuti strategi yang telah kita susun di atas. Ya enggak? Nah, baru nanti ini yang disampaikan kepada calon penyedia. Nah, begitu Bapak Ibu konsepnya yang harus kita pahami di sini. Ya. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Nah, lalu untuk menyampaikan penjelasan dokumen pengadaan, kita ada 3 topik besar yang akan kita bahas itu. Yaitu bagaimana kita mengundang mereka, bagaimana kita memberikan penjelasannya, dan kita buat berita acara penjelasannya. Jadi ini 3 topik yang harus kita katakan nih pikirkan ketika kita akan menyampaikan penjelasan dokumen pengadaan. Ya. Nah, mengundang penyedia, ya itu tadi, mengundang penyedia kita harus tahu juga jenis barang. Ini sudah kita bahas di awal tadi juga. Ya. Oke. Kemudian identifikasi ketersediaan penyedia. Ini kita lihat di database kita dan juga di pasar sekarang. Pasar terkini, ya. Yang kedua ini database kita atau vendor manajemen kita. Vendor manajemen sistem kita ya, PMS atau ya itu tadi kalau sikap kalau di pemerintahan itu atau
apa namanya CIPD katakan kalau di minyak dan gas, kemudian mungkin di nama-nama di perusahaan tergantung dari namanya masing-masing. Pada prinsipnya dia adalah vendor management system. Bentuk undangan kepada penyedia. Nah ini tadi bentuk undangan. Mau seperti apakah? Apakah dia hanya request for information? Apakah dia hanya expression of interest nantinya? Atau dia request for quotation, atau dia invitation to tender, atau undangan tender, ya macam-macam namanya ini. Yang jelas ini hanya bentuk undangan aja. Nah, ya, undangan tender misalkan. Nama boleh, pada prinsipnya ini hanya penamaan-penamaan saja. Ada orang bilang invitation to bid, ya, invitation to bid misalkan. Ini penamaan-penamaan saja. Pada prinsipnya adalah kita mengundang penyedia sebenarnya. Kita mengundang penyedia untuk memberikan penawaran. Nah, dan berikutnya yang harus kita pahami juga bagaimana cara menyampaikannya. Nih, apakah lewat pengumuman media misalkan, ya, apakah lewat email misalkan, fax misalkan, apalagi undangan lewat website misalkan, macam-macam, terserah itu cara menyampaikannya kan. Atau di telepon kalau katakan di dalam case yang katakan yang barangnya tidak terlalu besar katakan. Nah itu kemudian, nah ini tadi lagi, nah barang jasa tadi tentu sudah kita bahas juga tadi, yaitu bagaimana kita mengundang untuk jasa konsultasi, barang untuk pekerjaan konstruksi misalkan. Ini hanya karena mengingatkan kita kembali bahwa jenis barang ini akan mempengaruhi, sudah kita bahas tadi di awal. Ya. Nah, identifikasi penyedia juga ya kita perlu perdalam lagi misalkan di mana penyedianya sekarang misalkan. Apakah ada di cukup dalam negeri saja, ataukah di dalam lingkup kita di ASEAN misalkan, di regional Asia misalkan, atau kita perlu mencari katakan nih di dunia internasional lain misalkan. Jadi skalanya worldwide katakan nih. Ya. Boleh saja ini. Jadi kemudian tingkat persaingan juga ini harus diperhatikan juga. Karena bagaimanapun juga penyedia itu punya apa yang disebut dengan market share. Market share. Contoh, market share untuk katakan nih, misalkan mobil misalkan. Nah, katakan nih mobil jenis keluarga lah, mobil keluarga misalkan. Ini kan dikuasain, katakan nih ada merek A, katakan nih mungkin dia menguasain katakan nih berapa persen pasar, katakan nih. Mungkin dia menguasai 40% pasar misalkan. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Katakan nih ada B, katakan nih 30%, katakan nih. Kemudian C di sini ada yang 20%, misalnya. Dan si katakan nih D, katakan nih 10%, katakan nih misalkan. Nah ini Bapak Ibu harus tahu kaitannya dengan barang yang tadi kita mau beli, ya. Ini ada tingkat persaingan di antara katakan nih penyedia itu, market share-nya ada. Nah ini yang harus kita lihat katakannya ya. Dan siapa saja pemain-pemainnya. Ini kita perlu melihat struktur sesuai dengan barang yang kita inginkan. Demikian juga misalkan jasa, misalnya jasa apa, misalnya Bapak Ibu, misalkan jasa konsultasi. Jasa konsultasi pemainnya juga mungkin Bapak Ibu sudah tahu, katakan misalkan siapa. Jasa konsultasi misalkan. Konsultasi misalkan mengenai desain pembuatan misalkan ibu kota baru misalkan. Nah ini tentu kan sudah ada mungkin pemain-pemainnya siapa, konsultan-konsultannya katakan yang bermain di sini katakan. Nah
inilah perlunya kita mempelajari strukturnya. Ya, belum lagi sistem rantai pasoknya kalau dia terkait dengan barang. Ya. Sistem rantai pasoknya, katakan nih dari manufaktur, katakan nih, contohnya kayak mobil keluarga ini tadi, misalkan dari manufaktur itu lari ke siapa misalkan, ke sebelum ke distributor, katakan nih ke agen tunggal dulu, ATPM misalkan, agen tunggal pemegang merek misalkan. Kemudian lari ke distributor misalkan. Dari distributor baru lari ke katakan nih customer misalkan. Ini dipelajari aja. Nah, inilah rantai supply-nya atau supply chain-nya katakan ya. Nah, tentu dari sebelum manufaktur nanti ada supplier-nya, sub-supplier-nya. Ya. Oke, ini yang menjadi katakannya pemahaman kita ketika mengidentifikasi penyedia. Nah, kemudian yang harus kita pikirkan juga bahwa bentuk undangan kepada penyedia tadi, apakah sifatnya berupa pengumuman terbuka atau undangan yang ditujukan pada tertentu. Ini biasanya dipakai untuk restricted tender saja, atau tender yang katakan nih tender yang tertutup saja katakan, yang kita ambil dari datanya dari daftar penyedia mampu kita misalkan, daftar penyedia mampu, atau yang ada di bidder list kita misalkan ada approve vendor katakan, approve vendor saja misalkan, atau vendor-vendor yang sudah kita kualifikasi katakan ya, yang sudah terseleksi ya. Dan ini juga kalau yang umum biasanya ini bisa menjangkau untuk penyedia yang lebih banyak lagi misalkan. Nah, cara penyampaian undangan yaitu bisa secara manual ya. Artinya kita sampaikan undangan, umumkan, kemudian diminta penyedianya. Ya, setelah diumumkan nanti penyedianya akan mengambil dokumen. Ya, dokumen hard copy-nya. Ya. Atau dokumen print dokumen cetaknya. Ya. Atau dia bisa juga secara elektronik ya, kita umumkan, kemudian nanti penyedia akan mengunduhnya. Ya, dia akan mengunduh. Ya, kalau ini penyedia mengambil dokumen. Ya. Nah, dokumen juga bisa ada yang katakan nih beli ataupun nanti atau yang memang tidak beli, tergantung dari kebijakan organisasi pengadaannya. Ya. Jadi mungkin ada yang berbayar dokumennya. Atau dia tidak berbayar, tergantung dari organisasi pengadaannya sendiri. Ya. Nah. Ya. Oke, ketika kita menyampaikan pengumuman ya tentu harus kita memperhatikan jenis pengadaannya tadi. Ya, dokumen pemilihannya tadi apakah itu hanya katakan nih request for quotation biasa saja, undangan untuk memasukkan penawaran biasa, atau dia berupa tender dokumen yang tebal katakannya enggak. Ya, kemudian berapa jumlah yang akan kita undang? Nah ini, kalau dia hanya 5, katakan ini misalkan kita identifikasi 5 tadi, alamat semua. Tapi kalau dia terbuka misalkan, ya tentu ini kita akan mengharapkan lebih banyak lagi katakan ini. Tidak hanya 5, mungkin 10, 20, tergantung dari. Nah kemudian informasi yang akan disampaikan, termasuk di situ adalah instruksi kepada penyedia, kemudian apa saja barang dan jasa yang di dalamnya, speknya misalkan itu harus dipikirkan juga. Nah, kemudian penggunaan media tadi bisa email, fax, website tergantung. Metodologi penyampaian sudah kita sempat bahas tadi, yaitu 1 tahap kah, 2 tahap, ini yang harus kita pikirkan waktu kita pengumuman dan undangan kepada penyedia. Nah, lalu yang kedua, bagaimana kita memberikan penjelasan kepada penyedia. Ini
Jadi untuk memberikan penjelasan kepada penyedia itu kita memang harus tahu dulu apa barang dan jasanya. Ya enggak? Barang kah atau jasa konsultasi kah, misalkan. Kemudian jasa misalkan lainnya misalkan, atau gabungan barang dan jasa misalkan, seperti konstruksi misalkan ya. Ini harus kita pahami juga ya. Nah, yang berikutnya nanti kita akan melakukan penjelasan ya pelaksanaannya, kemudian kita lakukan penjelasan baik itu bisa secara manual, artinya tatap muka, atau kita lakukan secara elektronik, maksudnya nih, secara elektronik misalkan. Ya, secara elektronik melalui website. Ya. Ya. Itu Bapak Ibu yang harus kita pahami juga. Nah, kalau kita memberikan penjelasan kepada penyedia, yaitu biasanya dilakukan itu untuk memang yang kompleks, Bapak Ibu. Jadi memang kompleksitas pengadaannya tadi. Ya, ingat yang saya sampaikan di awal tadi, misalkan Bapak Ibu mau melakukan tender untuk katakan nih desain interior, misalkan desain interior, untuk katakan nih gedung kantor misalkan. Ini kan nanti banyak dokumen, dokumennya banyak. Pertama yang jelas itu dokumen tentang health safety. Ini yang harus Bapak Ibu ingat juga ini. Ya. Yang kedua, Yang kedua adalah dokumen terkait katakan nih spesifikasi teknisnya. Ya. Ya, jadi ini yang kedua adalah dokumen teknisnya nanti. Dokumen teknis. Dokumen teknis di sini termasuk ruang lingkup, jadwal misalkan, terus termasuk katakan nih gambar. Nah, gambar-gambar di sini juga nanti katakan nih banyak katakan nih enggak. Belum lagi katakan nih setelah itu opsi-opsi dari katakan nih desain katakan misalkan. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke dokumen nomor 3 katakan nih general term condition-nya, syarat-syarat umumnya misalkan. 4 misalkan syarat-syarat khusus. Ya. Ya, terus kemudian semua ini nanti katakan terus 5, 6 terus dokumen-dokumen ini nanti ini ada di cover atau di katakan ini di cover lah atau dipayungi oleh katakan ini dokumen apa yang disebut dengan instruction kepada penyedia, guideline lah. Ya. Petunjuk kepada penyedia atau guideline ya petunjuk kepada penyedia katakan pada penyedia ya petunjuk kepada penyedia nih. Nah di sini belum lagi dokumen kayak katakan nih bank garansi format katakan ya format bank garansinya semua disampaikan di sini, tapi itu harus dipayungi oleh satu dokumen apa yang disebut dengan petunjuk kepada penyedia atau guideline to biddernya seperti itu. Nah, kemudian nanti kan ini kompleks ini terutama untuk yang barang-barang katakan yang di titik kritikal tadi itu kompleks, resikonya juga tinggi. Maka ini harus disampaikan semua kepada penyedia dan diberikan penjelasan. Ini diberikan penjelasan. Nah, dilakukanlah pre-bid complaint atau penjelasan kepada penyedia. Kapan pre-bid complaint? Bisa dilakukan katakan ini prakteknya bisa dilakukan pada saat katakan ini mereka telah mendapatkan katakan ini undangan resmi, atau kalau Bapak Ibu melakukan pre-tendering,
Maksudnya pre-tendering itu sebelum tender resmi boleh dipanggil, katakan diberikan dokumennya. Jadi istilah itu untuk mempercepat saja. Nah, setelah itu baru nanti dilakukan site visit. Site visit kalau perlu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan katakan memberikan penjelasan kepada penyedia. Nah, apa saja persiapannya? Seperti yang sempat saya bahas tadi, yaitu memang dokumennya banyak. Dokumennya kan banyak, dokumen pengadaannya. Maka kita harus katakan ini fokus kepada ketersediaan dokumen-dokumen ini, dokumen kualifikasinya, dokumen pemilihannya, referensi, ini bisa katakan ini gambar, katakan ini ya, site location misalnya. Ini harus ini. Kemudian siapa saja yang akan nanti memberikan penjelasan? Tentu di sini harus ada orang pengadaannya dan juga orang teknikalnya, ya. Orang teknisnya di sini harus ada. Nah, kalau kita memang perlu presentasi, katakan nih pakai pakai PowerPoint atau media yang lain, itu sebaiknya kita persiapkan juga. Dan berikutnya juga kalau bisa mengundang penyedia, memang ditempatkan pada lingkungan yang kondusif lah. Yang kita pun sebenarnya enak untuk memberikan penjelasannya. Bicaranya juga katakan ini lebih santai lah, katakan ini kalau dalam kondisi yang nyaman. Nah, lalu pelaksanaannya nanti, ya, pada saat pelaksanaan tentu kita pasti akan briefing dulu lah, lakukan pembukaan dulu, briefing kenapa mereka diundang, kenapa mereka dipanggil, katakan nih, untuk memberikan katakan penjelasan terkait pengadaan barang tadi misalkan atau jasa, atau katakan nih kalau katakan nih di situ ada spek teknis yang memang perlu penjelasan lebih detail, katakan nih dijelaskan di situ. Kemudian juga harus dijelaskan juga isi-isi dokumen tadi, misalnya dokumen kualifikasinya apa, dokumen tendernya bagaimana, kemudian apa yang kita harapkan juga dari penyedianya misalkan. Jadi kita itu juga harus berharap penyedia itu memasukkan penawaran itu seperti apa formatnya. Misalkan ini harus kita pikirkan juga di awal. Karena katakan nih Bapak Ibu mengundang, katakan nih ada 10 penyedia, katakan nih. A1 sampai A10 misalkan. Ini penyedia-penyedia ini kadang mereka punya format sendiri. Kalau Bapak Ibu tidak pandu dari awal, nanti itu akan menyulitkan Bapak Ibu ketika melakukan evaluasi. Ya bukannya kita membatasi untuk ide dan juga katakan nih ide dan juga katakan nih kreativitas, bukan, tapi sebaiknya memang dipandu dari awal itu. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan compliant ya, dengan kaitannya nanti dengan pemenuhan katakan nih aspek evaluasi nantinya. Ya. Kalau katakan nih setiap vendor katakan nih sudah memasukkan penawaran dengan katakan nih dengan format yang kita inginkan, sebenarnya kita mudah nanti mengevaluasinya nanti. Sehingga kita tinggal katakan ini ada penawar dari vendor A, vendor B, vendor C. Kita nanti tinggal masukkan aja data dia ke sini, yang ini ke sini katakan nih. Nah, tapi coba bayangkan kalau Bapak Ibu katakan ini tidak memberikan briefing kepada mereka sehingga mereka mengambil ya formatnya masing-masing. Ada yang menempatkan katakan nih serah terima di bagian depan, ada yang menempatkan serah terima di bagian belakang, ada yang menempatkan katakan nih dokumen gambar katakan nih di bagian tengah yang sulit kita cari katakan nih. Hal-hal seperti itu yang harus kita hindari sebagai pelaksana pengadaan. Jadi usahakan untuk dipandu, ya, dipandu. Nih. Nah, kemudian juga kita harus memberikan penjelasan terkait dengan bank garansi, misalkan bentuk kontrak juga ini harus dijelaskan juga. Ya, kalau ada katakan nih pembayaran, katakan nih harus diinfokan juga di awal. Ya, infokan pembayaran juga, misalkan.
kalau memang mereka perlu uang muka, itu katakan ini harus dibicarakan di awal. Karena kalau katakan ini dibicarakan pada saat katakan ini tendernya berlangsung, ini nanti akan makan waktu yang panjang negosiasi sehingga siklus pengadaan kita itu tidak tercapai. Ya. Jadi katakan ini Bapak Ibu punya target siklus pengadaannya, misalkan pengadaan dari pengumuman, katakan nih pengumuman sampai dengan tanda tangan kontrak, misalkan Bapak Ibu punya target 70 hari misalkan. Nah, 70 hari ini kan sudah kita bagi-bagi sebenarnya slotnya. 70 hari ini sebenarnya slotnya sudah ada. Misalkan undangan udah 10 hari, evaluasi 20 hari misalkan. Katakan nih evaluasi teknis misalkan ini. Evaluasi penawar, terus evaluasi komersial misalkan 15 hari. Nah, komersialnya. Belum lagi katakan nih penyampaian kita bikin rekomendasi katakan nih mungkin 5 hari. Belum lagi pengesahan dari PA-KPA-nya kalau kita di pemerintah atau pengesahan dari manajemen kalau kita di organisasi itu. Nah, jadi di organisasi swasta. Nah, ini perlu waktu katakan nih berapa? Ujung-ujungnya kalau kita katakan nih stuck di titik yang katakan di titik yang komersial tadi, itu target kita tidak akan tercapai 70 hari untuk siklus selesai tadi. Nah, maka Bapak Ibu harus katakan nih jelaskan di awal kalau seandainya ada pembayaran yang katakan nih akan membutuhkan waktu yang alot untuk dinegosiasikan nanti. Kemudian nanti semua berita acara ini katakan ini disimpan, kemudian dibuat dalam suatu katakan ini semacam memo lah, katakannya enggak memo yang berisi berita acara hasil penjelasan, ya, enggak hasil penjelasan. Nah ini aja yang terkait katakan ini pelaksanaan dari pemberian penjelasan kepada calon penyedia. Nah berikutnya ya, nah ini tadi sempat kita bahas ya, nanti mungkin Bapak Ibu mungkin bisa baca slide-nya sendiri. Nah ini hanya detailnya saja ya, apa yang telah kita diskusikan di sini tadi ya. Nah, kemudian, nah ini teknisnya ya istilah yang kalau 2 hari, 3 hari tergantung sebenarnya tergantung dari organisasi masing-masing ya. Artinya tidak harus 2 hari, 3 hari tergantung kalau kita berada dalam konteks katakan nih pengadaan pemerintah ya mungkin kita 2 hari, tapi kalau kita mungkin di profit organisasi mungkin ya batasan waktunya mungkin berbeda katakan seperti itu. Nah, kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau kita memberikan penjelasan secara online ya enggak. Nah, ini bisa melalui katakan nih websitenya kalau di pemerintahan mungkin di SPSE, kalau di katakan nih di swasta mungkin bisa lewat di sistem Ariba-nya misalkan ya di SRM-nya, sistem relationship management dari katakan ini organisasinya misalkan supplier relationship management ya supplier relationship management itu tergantung dari typical software yang dia pakai misalkan nanti dia akan menjelaskan di situ secara online katakan ya enggak. Nah juga ini hanya proses tanya jawab saja ya. Hanya saja dalam konteks yang online ini yang harus kita perhatikan adalah daya tanggap kita sebenarnya sebagai tim pengadaan. Jadi kita sendiri harus tanggap terhadap pertanyaan-pertanyaan, ya, pertanyaan dari penyedia, ya, terhadap pertanyaan, ya enggak. Yang kedua, bagaimana kita merespon dan mencatatnya nanti, sehingga nanti ada satu katakan ini dokumen yang sama yang didapatkan oleh seluruh penyedia katakan ini kalau ini terkait dengan penjelasan ya enggak. Kemudian hasil tadi ya, setelah dicatat tadi harus diupload dan katakan ini
pada prinsipnya kita harus memberikan informasi yang sama seperti itu. Harus memberikan informasi yang sejajar kepada setiap penyedia. Jadi intinya itu. Jadi kesejajaran, kesetaraan informasi. Ini intinya kalau kita memberikan memberikan penjelasan secara elektronik. Ya. Nah, kemudian lagi itu hanya nanti bisa diberikan secara resmi, ya, artinya penjelasan-penjelasan tadi itu diberikan secara resmi. Kemudian seandainya ada dokumen, ya katakan ada tambahan dokumen, ya enggak, maka ini harus disebar ke semuanya lagi, ya harus disebar ke vendor A, B, C tadi, kepada penyedia tadi. Ya, sehingga mereka pada saat memasukkan penawaran nanti, itu posisinya sudah sama. Jadi posisinya sama. Tadi tidak ada lagi katakan nih yang satu katakan nih menawarkan dengan kuantitas 5, yang di sini menawarkan dengan kuantitas sebelum direvisi misalnya 10, yang di sini menawarkan 10. Jadi tidak seperti itu. Karena ini akan mempengaruhi nanti berapa komersial value-nya yang akan dia tawarkan ke kita. Ya, ini harus diperhatikan juga ketika kita memberikan penjelasan kepada penyedia secara elektronik. Nah, jadi poin-poin penting ketika kita membuat berita acara itu termasuk katakan nih apa saja pertanyaannya dari peserta yang telah disampaikan, kemudian jawabannya itu seharusnya kita cari satu katakan nih benang merahnya yang bisa diinfokan kepada katakan nih hasil pertemuan tadi diinfokan kepada seluruh peserta. Ini yang kalau ketika membuat katakan nih berita acara. Nah, tentu lampiran-lampiran ini harus disampaikan kepada penyedia semuanya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh katakan ini pelaku pengadaan barang dan jasa. Nah, berikutnya setelah kita selesai katakan ini memberikan penjelasan, saatnya sekarang itu adalah tentu prosesnya penyedia akan memasukkan penawaran, penyedia akan memasukkan penawaran dan kemudian kita akan melakukan evaluasi dokumen penawarannya sekarang. Ya enggak, baik secara teknis maupun secara komersial. Nah, ini yang akan kita lakukan sebagai tim pengadaan nantinya. Ya. Nah, prinsip dasar tentu harus kita pahami di situ, ya enggak, bahwa ada katakan ini proses-proses yang harus kita pahami dari awal tadi, misalkan dari identifikasi sampai dengan tanda tangan kontrak tadi. Ya, dari identifikasi kebutuhan ya sampai dengan tanda tangan kontrak ya. Nah, pemahaman kita terhadap katakan nih barang, kemudian cara tender, kemudian cara evaluasi itu akan sangat menentukan kualitas dari katakan nih kontrak yang kita hasilkan. Ya, jadi pemahaman terhadap keseluruhan informasi di awal, maka kalau kita mau katakan menghemat biaya sebenarnya pada saat menghemat waktu juga ya, menghemat waktu juga. Kalau kita lihat katakan di dalam skala waktu, ya kan, waktu pengadaan dan ini kalau saya ambil katakan di sini biaya katakannya. Maka kalau kita mau katakan mau melakukan saving sebenarnya itu di titik awal itu. Di titik awal ketika katakan ini ini masa perencanaan pengadaan ya. Terus ini masa pelaksanaan pemilihan penyedia dan di sini pelaksanaan katakan nih pelaksanaan kontraknya misalkan. Pelaksanaan kontrak misalkan. Maka kalau saya mau melakukan saving sebenarnya itu opportunity atau kesempatan saya itu
yang paling tinggi itu adalah di awal. Jadi kenapa? Karena pada saat itu masih perencanaan. Ya enggak, biaya yang bisa saya tekan, biaya yang bisa ditekan, ya, bisa ditekan itu pada saat-saat perencanaan itu bisa lebih banyak yang bisa kita tekan ketimbang katakan nih pada saat sudah katakan nih terjadi katakan nih kontrak. Jadi biaya-biaya katakan nih biaya pelaksanaan itu kita bisa menekannya sebenarnya pada saat kita melakukan perencanaan. Jadi di titik-titik awal. Jadi opportunity kita itu lebih besar di awal. Ya, kalau kita gambarkan lagi katakan seperti ini. Ya, kenapa? Karena di sini kita masih bisa merubah. Merubah apa? Merubah spesifikasi, kita merubah katakan nih gambar, kita merubah cara evaluasi katakan nih pada saat di sini. Tapi ketika sudah dilaksanakan, mungkin kita bisa tetap merubah, tapi impact-nya akan sangat besar. Katakan ya. Apa namanya, dampaknya sangat besar. Belum lagi kalau sudah pelaksanaan kontrak, kita mau mengubah spesifikasi itu ada dampak mungkin terhadap apa? Terhadap biaya konstruksinya misalkan kalau itu terkait konstruksi misalnya. Ya. Nah ini makanya kesempatan kita untuk menekan biaya itu paling tinggi ketika perencanaan, pemilihan dan akan semakin mengecil ketika fase konstruksi. Ya. Nah kemudian strategi evaluasi ini sudah sempat juga kita diskusikan tadi di awal bahwa sebaiknya memang kita tahu pada saat perencanaan bagaimana kita mau mengevaluasi penyedia, ya enggak. Jangan katakan nih evaluasinya diubah ketika sudah melakukan pemilihan karena itu akan mungkin berdampak kepada penyedia yang telah memasukkan penawaran. Nah ini yang harus kita. Jadi strategi evaluasinya bagaimana, metode penyampaian penawarannya seperti apa, model evaluasi yang kita bisa bikin katakan seperti apa misalkan. Ya itu kita siapkan saja katakan di format-format misalkan. Ya format evaluasi di Excel sheet atau di Excel aja lah katakan seperti itu. Ya ini Excelnya misalkan kita siapkan. Nanti teknikalnya seperti apa, formatnya katakan ini teknisnya. Nah, nanti yang ini kita bikin juga yang komersialnya. Nah, ini harus dipikirkan di awal. Nah, kemudian bagaimana mereka akan dinilai seperti itu? Berapa ambang kalau dia pakai ambang batas berapa katakan nih. Nah, ini semua terkait dengan evaluasi penawaran ya. Nah, berikutnya juga yang harus kita perhatikan adalah kita sebenarnya mencari nilai yang terbaik atau value lah. Kalau kita bahas kemarin itu sebenarnya ya sebenarnya kita pengen mendapat value yang paling maksimal lah dengan cost yang katakan ini juga dengan cost yang tentu yang ya, dengan yang paling rendah atau biaya yang paling rendah. Dengan katakan ini kapasitas yang maksimal atau dengan pemenuhan yang maksimal. Ya. Dengan biaya yang rendah, katakan yang tidak hanya rendah, maksudnya itu yang optimal lah, optimal. Ya, optimal. Jadi ini yang harus kita harapkan sebenarnya. Ya. Nah, kaitannya juga kalau kita berkontrak ya, kemarin sempat kita bahas juga bahwa bagaimanapun juga kita sebenarnya pengen mendelegasikan atau mentransfer pekerjaan ataupun pengen kita meminta barang atau kita meminta penyedia menyediakan barang lah kalau katakan ini dalam konteks barang. Sehingga kita harus yakin katakan ini bahwa memang penyedia ini mampu untuk melakukan katakan ini kontrak itu tadi untuk memenuhi apa yang disebutkan dalam kontrak. Kalau katakannya dia barang, dia memenuhi kapasitas, ya enggak. Kalau dia katakan ini jasa, konstruksi misalkan, dia memenuhi apa misalkan
ruang lingkupnya, kemudian memenuhi schedule-nya, dia memenuhi biayanya, misalkan kualitasnya, misalkan. Nah, seperti itu. Atau kalau dia jasa konsultasi, misalkan katakan nih laporannya selesai, katakan dengan kualitas yang bagus, katakan nih waktunya juga tercapai, misalkan material yang dia pakai juga katakan nih nggak terlalu banyak, artinya sesuai dengan apa yang telah disebutkan di penawaran, misalkan. Nah, ini adalah aspek-aspek yang kita harus pikirkan ketika kita mereview atau menilai dari penyedia tadi. Nah, metode evaluasi sendiri ya memang bisa berupa sistem, katakan dengan pakai sistem gugur bisa, atau kita pakai sistem nilai ya. Artinya sistem nilai ini nanti akan ada di situ katakan nih berapa katakan nih poin ratingnya katakan nih, dan juga bobotnya ya enggak. Atau kita menilai secara keseluruhan, secara umur ekonomisnya barang. Misal kalau ini terkait investasi kapital, misalkan, misal kita harus menghitung katakan nih nilai investasi awalnya, kemudian katakan ini misalnya investasinya 1 juta misalkan. Kemudian nanti selama kurun waktu pemakaian nanti katakan nih berapa yang harus dikeluarkan katakan nih. Misalkan di sini nanti pertama tentu akan ada depresiasinya dulu, misalkan depresiasinya barang itu katakan nih per tahun berapa misalkan. Yang kedua nanti berapa biaya perawatan, katakan nih perawatan, belum lagi biaya operasi, nah, katakan ya enggak. Dan yang terakhir mungkin katakan nih kalau dia katakan nih ada biaya demolisasinya atau apa ya, biaya penghancurannya lah, biaya penghancurannya. Nah, itu harus diperhitungkan juga sehingga nanti ketemu katakan nih total cost-nya. Jadi total cost investasi berapa, depresiasinya berapa, kemudian perawatannya berapa selama berapa tahun misalkan. Nah, misalkan dalam waktu katakan 5 tahun. Misalkan. Ya enggak. Anggap aja lah misalkan Bapak Ibu beli mobil misalkan. Beli mobil 100 juta misalkan. Ya enggak. Biaya perawatan untuk tahun pertama nih katakan tahun 1. Ini tahun 0 misalkan ya enggak. Ini tahun 0, ini tahun 1, ini tahun 2, tahun 3, tahun 4 misalkan. Biaya perawatannya tadi misalkan perawatannya misalkan di tahun pertama katakan nih habis murah aja 5 juta misalkan. Tahun kedua nanti habis katakan nih 10 juta misalkan. Di tahun ketiga misalkan habis lagi 15 juta misalkan. Perawatan di tahun keempat karena dia sudah kilometer tinggi mungkin habis 20 juta misalkan. Setahun ya. Nah, kemudian operasinya bensin misalkan setahun mungkin perlu berapa ribu liter dengan asumsi katakan nih setahun jalan anggap aja lah misalnya 20 ribu kilometer misalkan setahun. Nah, kalau sekilonya per kilometernya katakan nih bensin katakan nih 0,2 atau 0,3 liter misalkan, nanti tinggal dikali saja misalkan. Nah, kemudian itu biaya operasi tadi. Misalnya biaya depresiasinya, misalkan setahun nilai mobil ini turun katakan nih berapa misalkan dari 100 juta tahun pertama itu nilainya di tahun kedua itu dia turun, kalau dijual tuh paling sekitar 70 juta misalkan depresiasinya ya. Kemudian nilainya di tahun kedua itu kalau dijual mungkin 50 juta katakan nih. Nilai tahun ketiga misalnya kalau dijual katakan nih nilainya katakan nih oke, hanya 40 juta misalkan. Di tahun keempat katakan nih dia nilainya katakan nih 30 juta misalkan. Ya, misalkan seperti itu. Nah, 30 juta. Dan setelah katakan nih mobil ini tidak terpakai, nilai jual kembalinya tadi katakan ini di tahun terakhir tetap katakan ini 30 juta misalkan. Demolisnya
Kalau demolish ini kalau katakan ini sebenarnya pada konsep-konsep yang katakan ini bangunan-bangunan konstruksi, misalkan entah itu di tengah laut, entah itu di pesisir-pesisir lain yang memang perlu katakan ini untuk didemolisasi, katakan untuk dihancurkan katakan ini. Tapi kalau dalam konsep mobil tadi kita demolisasinya tidak ada sebenarnya, nol lah katakan ya, enggak. Sehingga nilai jualnya nanti tetap 30 juta katakan ini. Tapi kalau dalam konteks-konteks katakan nih fasilitas-fasilitas kayak bangunan di tengah laut, misalkan bangunan-bangunan lepas pantai, itu mungkin demolisasinya nanti ada berapa biayanya, misalkan perlu biaya, misalkan demolisasinya saya katakan nih 10% katakan nih dari nilai investasi awal misalkan. Nah dalam konteks kita beli mobil tadi ya demolisasinya anggap aja lah nol lah katakan ya enggak. Nah jadi nanti ini dijumlah semuanya. Jadi yang minus-minus ini investasi itu kan minus. Kemudian katakan nih operasi tadi karena kita keluar duit minus katakannya enggak. Nah, kemudian nanti total jumlah pengeluaran kita dari tahun pertama, dari tahun 0 sampai tahun terakhir tadi berapa katakan nih kita sudah spending katakan nih habislah katakan nih karena keluar duit katakan nih anggap aja lah minus 175 juta katakan nih. Terus tambah dengan nilai jual tahun kembali mobil kita tahun keempat tuh 30 juta misalkan. Nah, jadi TCO kita katakan nih total cost of ownership kita sekitar minus 145 juta. Ini yang akan kita bayar. Kenapa saya sebut minus? Karena ini keluar dari kantong kita. Karena ini akan keluar dari kantong kita. Nah, tentu Bapak Ibu bisa balik aja sebenarnya kalau mau yang ininya plus katakan nih, yang nanti yang jual kembalinya dia ditukar aja misalnya ya. Anggap kalau saya nggak mau pakai minus, tanda minus investasi ini nggak saya mau pakai minus, artinya saya pakai 100 investasi, terus biaya pengeluaran perawatan tadi 5 juta plus berapa 10 juta plus nanti yang tinggal dikurang aja nanti, misalnya ini totalnya berapa 175 ya. Nanti pada saat saya jual mobil maka saya akan dapat duit 30 sehingga nanti 175 dikurang dengan 30 maka saya dapat duit maka saya akan keluar duit sekitar 145 ya. Nah, jadi boleh ini sistem selama umur ekonomis. Nah, kemudian ada lagi metode kalau kita konsultan ya tentu ini berdasarkan kualitas nanti atau kualitas dan biaya atau berdasarkan anggarannya berapa. Artinya sudah dikunci di situ di lock katakannya anggarannya hanya 100 juta ya siapa yang menawarin di bawah 100 juta ini yang nanti pagunya ini sekitar itu. Kemudian berdasarkan biaya terendah juga bisa. Ya. Nah, berikutnya kita bisa melakukan evaluasi dokumen administrasi ya enggak. Ini sebenarnya sama dengan kualifikasi kemarin, diperiksa legalitasnya ya enggak. Legalitasnya diperiksa, kemudian dokumen yang masih valid, misalkan terkait izin misalkan, kemudian sertifikasi misalkan. Ini semua dicek. Ya enggak. Jadi kita sebenarnya hanya melihat unsur legalitasnya, unsur validitasnya ya. Ya, dilihat. Nah, itu yang kita perhatikan pada saat kita melakukan penilaian secara administrasi. Nah, ini ya kapan kita katakan ini kita melakukan pengecekan ya, hal-hal yang perlu dicek itu pada saat penawaran. Itu yang kita evaluasi secara adminnya sebenarnya adalah misalkan kalau dia penawaran itu tanggalnya tanggal berapa, kemudian batas validitasnya kan biasanya ada validitas penawaran itu sampai kapan. Ini harus dicek juga. Jangan-jangan dia misalkan cuma seminggu berlakunya. Sementara kita perlu waktu untuk evaluasi 2 minggu, 3 minggu katakan nih. Plus katakan nih kita minta pengesahan 1 minggu misalnya 1 bulan paling minimal sehingga validity quotation-nya dia minimal katakan nih ya 45 hari lah katakan nih seperti itu.
Nah, belum lagi tanda tangan siapa yang menandatangani di situ. Nah, ini harus dicek juga. Nah, kemudian kalau kita memeriksa bank garansi, itu dicek siapa yang mengeluarkan, apakah dari bank misalkan atau dari pihak penjamin lain ya, penjamin ya, ya, penjamin lain misalkan dari pihak asuransi misalkan. Nah, kemudian periodenya harus diperhatikan, kapan berlakunya bank garansinya itu. Kalau ini terkait jaminan penawaran, maka katakan ini selama masa evaluasi itu harus valid. Ya. Tapi kalau dia terkait dengan jaminan pelaksanaan, nanti itu harus validnya sampai masa perawatan atau masa katakan ini garansi dari barang atau jasa yang di apa namanya yang dikontrakkan, yang ditandatangani dalam kontrak itu. Nah, kemudian nama garantornya siapa? Kemudian nilainya ini berapa persen? Misalkan 5% kah dari kontrak atau 10% kah dari kontrak? Kalau dia kontrak, kalau dia terkait dengan uang muka, maka dia harus 100% katakan ya enggak. Ini kalau jaminan pelaksanaan ya, ini saya tulis saja singkat JP. Kalau kemudian jaminan katakan nih uang muka, saya singkat aja juga JUM katakan nih ini harus 100% katakan nih dari nilai uang muka. Kemudian titel pengadaannya benar enggak? Kemudian validitas dari bank garansi itu sendiri berlakunya dari kapan sampai kapan. Ini yang akan Bapak Ibu cek ketika katakan nih melakukan pengecekan terhadap bank garansi. Ya, kemudian evaluasi dokumen teknis. Nah, ini bisa berupa kualitatif. Kualitatif itu bisa dia compliant, non compliant aja, artinya memenuhi kebutuhan atau tidak. Jadi Bapak Ibu katakan ini punya katakan ini daftar barang lah katakan ini. Nah, saya buat aja ini katakan ini speknya. Daftar barang nomor 1, 2, 3, 4 katakan ya enggak. Nah, ini barang 1 misalnya apa misalkan anggap aja misalkan mobil misalkan. Kemudian barang keduanya bannya misalkan. Kemudian barang ketiganya mungkin apa yang terkait dengan itu misalkan apa namanya asuransi misalkan asuransinya misalkan. Nah, ini nanti Bapak Ibu cek ya, Bapak Ibu cek compliant dan non compliantnya itu dicek. Jadi dia mana tadi? Jadi dia dicek ya. Misalkan nih, pertama kuantitasnya. Nah, misalkan kuantitasnya itu sesuai dengan yang kita tawarkan. Kemudian mereknya, ada deviasi enggak? Deviasi atau tidak? Ya. Kemudian apakah ada perubahan, katakan ini, perubahan spesifikasi misalkan. Kemudian ada enggak lain-lain misalnya lain-lain. Nah, ini tinggal nanti Bapak Ibu kasih aja di sini di satu lagi kolom ya. Yang menyatakan nih katakan nih yes or no aja. Jadi iya dan tidak aja. Saya singkat aja Y atau no aja. Misalkan kuantitas sesuai enggak yang dia tawarkan? Oke, sesuai. Yes, nanti akan diketik ini. Kemudian ada nggak deviasi dari merek misalnya? Misalnya saya minta merek A mobilnya, ternyata dia tawarkan sama juga mobil misalnya mobil keluarga atau mobil angkutan barang misalkan. Misalkan kita spesifikkan lagi aja, misalnya mobil angkutan barang misalkan aja ya. Misalkan berapa ton kapasitas misalkan anggap aja lah 5 ton kapasitas misalkan. Misalkan merek dari yang kita inginkan, misalkan kita mencantumkan merek A misalkan di sini, ternyata dia nanti nawarin merek B, nanti dia akan kasih deviasi dari merek tadi ada misalnya deviasi. Kemudian pemenuhan spesifikasi lain, misalkan ada enggak? Perubahan spesifikasi, misalkan ada enggak
merek yang sama, misalkan merek A juga, tapi dia speknya sudah diupdate. Nah, katakan nih, misalnya kalau dulu katakan nih ya pada saat kita bikin dokumen undangan, katakan nih masih namanya katakan nih mobil A, ternyata setelah keluar ditawarkan ternyata nanti new A, misalkan mobil new A misalkan, ya seperti itu, all new atau seperti itulah. Katanya ini ketika dia, maka dia disebut akan di situ akan dia tick yes nanti di sini. Nah, lain-lain misalkan, ya lain-lain, misalkan ada nggak lain-lain? Kalau dia katakan ini ada, katakan ini mungkin dia sebutkan di sini ya. Kalau nggak dia akan ketik tidak ada, no juga. Jadi, nah dari sini nanti Bapak Ibu tinggal menilai saja, karena dia sistemnya hanya pemenuhi kebutuhan aja, compliant atau non compliant. Jadi Bapak Ibu tinggal ini aja nanti di sini. Nanti di technical evaluation sheet Bapak Ibu itu akan ada tinggal yes, technically accepted atau tidak, itu aja. Jadi dua aja hasilnya dari ini. Secara teknis itu, secara teknis memenuhi atau tidak memenuhi, itu aja. Nah, jadi teknis memenuhi, compliant, technical accepted, atau bahasa lainnya mungkin technically acceptable lah kalau bahasa ini. Technically orang sebutnya technically accepted ya. Atau dia non technically accepted, itu aja. Kalau dia dalam sistem katakan ini kualitatif yang, nah tentu sebelum sampai kepada kesimpulan technically accepted or not accepted tadi, ya harus ada ini tadi, harus ada review tadi, secara kuantitasnya benar nggak, secara merek katakan benar tidak, ada perubahan nggak. Nah dengan dasar ini tadi maka kita menyimpulkan dia teknik memenuhi atau tidak. Nah kalau kita katakan nih mau lebih detail lagi, ya tentu ini harus direview secara nilai atau pakai kuantitatif. Nah, jadi sama juga sistemnya seperti ini tadi. Hanya saja setiap kriteria ini tadi nanti akan dikasih nilai. Nah, maka sistem penilaiannya katakan dengan kriteria yang sama tadi, ya enggak. Ya. Katakan dengan sistem passing grade, maka dia akan dinilai tentu dengan batasan tertentu. Nah, kalau tadi saya mengevaluasi secara kualitatif tadi, katakan nih, saya hanya menilai tanpa memberikan, mengevaluasi tanpa memberikan nilai. Sekarang saya akan mengevaluasi dengan saya kasih nilai, misalnya kuantitas tadi, kuantitas, kemudian merek, misalkan apalagi perubahan, kemudian apalagi lain-lain misalkan. Nah, kalau tadi saya di kualitatif tadi saya tidak menilai, tidak ada rating. Nah, sekarang di sini saya harus pakai rating. Ya enggak? Misalkan saya harus pakai rating berapa? Dengan ini. Jadi dua ini nanti ada ratingnya, ya. Yang kedua ada bobotnya. Maka di sini nanti ada rating, ada bobot. Nah, nanti baru ketahuan nilai terakhirnya berapa. Seperti itu. Ya. Misalkan ini saya kasih ratingnya nanti 0 sampai berapa misalnya, 0 sampai 5. Kemudian bobotnya nanti 0 sampai 100% misalkan. Nah, ini yang akan saya nilai misalkan untuk kuantitas itu kalau dia katakan nih memenuhi 100%, memenuhi seluruhnya, misalkan saya butuh 10 mobil, maka ya saya akan kasih nilai 5 nantinya. Bobotnya katakan berapa secara kuantitas itu misalkan. Kemudian dari segi merek juga demikian katakan nih. Kemudian dari segi pemenuhan misalnya spesifikasi lain, misalnya ini dinilai semua. Sehingga totalnya nanti ketemu berapa persen. Nah ini kalau yang sistem ambang batas atau nanti sistem passing grade. Misalkan minimal saya katakannya harus 70% katakan.
Nah, nanti ditentukan di situ. Nah, kemudian ada lagi sistem yang tadi itu yang total apa namanya merit, artinya saya mempertimbangkan antara teknis dan juga komersial. Ya. Nah, untuk barang jasa ya teknis itu yang harus kita perhatikan adalah spek teknisnya, metodologi, kemudian ruang lingkupnya, kemudian waktu serah terima, kemudian ada identitas barang yang ditawarkan juga harus dicek ini. Dan kalau kita katakan nih di jasa konstruksi itu ada peralatan minimum yang harus dipakai itu seperti apa? Karena ini kaitannya dengan nanti dengan jadwal dan biaya ini nanti kaitannya. Ya, kemudian pelayanan purna jual juga gitu, tenaga kerja seberapa kompetennya mereka, karena apa ini juga nanti akan kaitannya dengan jadwal dan biaya juga. Ya, kemudian subkontrak juga, ini subkontrak harus diperhatikan kalau kita bekerja untuk katakan nih pengadaan barang jasa yang sifatnya konstruksi, ya, ataupun jasa konsultan juga bisa. Konstruksi atau konsultan itu harus diperhatikan kalau ada subkontrak, ya. Nah, lain-lain seperti inspeksi teknis juga ini perlu dinilai. Nah, kalau kita untuk barang dan jasa yang harus diperhatikan juga itu adalah pengalaman perusahaan juga, ini penting, kemudian metodologi, ya, keahlian konsultan, kemudian pengalaman konsultan dan waktu penyelesaian ini juga Bapak Ibu mungkin sudah sering menjalankan katakan penilaian untuk konsultasi, ya. Ya, kemudian ya ini tadi pengalaman dan metodologi. Nah, sekarang masuk ke dokumen komersial harga. Ya, kalau pada barang dan jasa itu yang harus diperhatikan total biayanya ini berapa. Kemudian harga satuan, nah terutama untuk konstruksi itu dan juga untuk barang ya seperti itu kuantitasnya harus katakan ini speknya, ini unit price, ini total price-nya. Jadi harga satuan dan harga total secara keseluruhan itu harus diperhatikan ini. Artinya harus match. Ya. Kemudian kewajarannya ini nanti terakhir tinggal dibandingkan. Kalau Bapak Ibu punya penyedia A, penyedia B, nanti tinggal dilihat kewajarannya. Kemudian penulisan angka dan huruf. Nah, ini juga misalkan di sini dia 100. Misalkan di sini 101. Maka harus perhatikan benar ini dia nulisnya 101 misalkan dalam. Nah, ini juga ini 101 misalkan. Ini harus diperhatikan, artinya ada kesamaan. Nah, berikutnya juga TKDN atau tingkat komponen dalam negeri ini untuk berlaku kalau pengadaan-pengadaan yang sudah memperhatikan kapasitas nasional atau Kapnas ya. Terutama untuk di lingkungan entah itu di lingkungan pengadaan minyak dan gas ataupun pengadaan-pengadaan di industrial lain yang memang harus memperhatikan kapasitas nasional. Yang berikutnya adalah total biaya keseluruhan atau TCO-nya. Nah, pada jasa konsultasi, ini yang harus diperhatikan adalah biaya personilnya. Rate-nya, man hour rate-nya, man hour ya, man hour. Nah, rate-nya. Kemudian non personilnya, misalnya berapa biaya material yang dipakai misalkan. Karena ini akan di-charge balik, nanti akan di-reimburse. Ya. Nah, kemudian kesesuaian harga dan penugasannya, kesesuaian penugasan dan juga kesesuaian personilnya dengan harganya. Nah, ini yang harus dicek. Nah, contoh lagi kalau kita mau evaluasi dokumen yang ada TKDN-nya, nanti ada preferensi yang akan kita bagi di situ kepada penyedia. Ya, misalkan penyedia A katakan nih punya TKDN berapa persen misalkan. Nah, misalkan ada penyedia A, ada penyedia B, ada penyedia C. Misalkan yang satu punya TKDN, katakan inilah 35%, yang ini katakan 40%, yang ini katakan nih 70%. Nah, nanti maka di sini ada waktu menghitung harga itu HEP, harga evaluasi penawaran, itu nanti akan dikasih preferensi. Nah, kalau dia barang ini berapa persen misalkan, maksimal katakan 15% dari
dari katakan nih TKDN yang dia tawarkan misalkan. Maka ini 35% misalkan dibagi dengan target, misalkan target kita berapa, misalkan target capaian TKDN. Misalkan 25% aja misalkan. Maka 35% dibagi dengan 25, katakan dikali dengan TKDN maksimal yang akan kita berikan 15% misalkan. Nah, ini nanti dikali nanti berapa. Ya, misalkan untuk barang itu yang berlaku kayak di minyak dan gas itu 15%, misalkan kalau untuk jasa itu 7,5%. Nah, ini nanti dihitung. Sehingga hasil penawarannya nanti ketemu. Yang tadinya dia menilai memberikan quotation 7,5, setelah dikasih preferensi dia akan turun jadi 7,1. Demikian juga untuk jasanya, katakan nih. Karena dia pakai jasa tenaga lokal misalkan preferensi yang diberikan 7,5% maksimal misalkan, maka dia akan turun nilainya. Sehingga kita bisa bandingkan biaya penawaran dengan biaya hasil evaluasi penawaran dengan preferensi, itu akan lebih rendah. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa kita pahami dari TKDN sendiri.